Halo rakyat elegan dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe, karena dengan subscribe Anda akan menemukan hari yang lebih elegan. Yes. Oke, teman-teman, kita masuk di materi lanjutan kita di teknologi sistem terdistribusi. Yang lalu kita sudah membahas tentang soket programming. Kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang lebih lagi. Jadi metode koneksi yang digunakan itu salah satunya adalah soket programming. Nah, di materi kali ini kita akan bicara metode yang lain selain soket programming. Nah, kita akan membahas tentang RMI, Remote Method Invocation yang ada di Java. Jadi RMI atau Remote Method Invocation itu adalah salah satu teknik, salah satu teknologi yang digunakan untuk menghubungkan klien dengan server berbasis API, Application Programming Interface. Ya, baik. Siapkan eh, laptop Anda, siapkan netbin Anda, karena kita akan bicara dari sisi teknis, bicara dari sisi pelaksanaan dan praktek. Jadi saya pastikan Anda jangan sampai nonton video ini atau ngikutin kelas YouTube ini sambil tiduran. Kalau sambil tiduran, mending sekarang tiduran dulu, ya. Tiduran dulu atau makan dulu. You have to spend your time. Anda harus benar-benar luangkan waktu khusus untuk belajar sambil mempraktekkan apa yang akan kita praktekkan dan apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi siapkan semua dulu. Kalau belum siap, videonya bisa di-pause. Kita siapkan semua peripheral dalam mendukung perkuliahan pada pertemuan kali ini. Oke, kalau semua sudah siap, saya akan awali dengan teorinya terlebih dulu tentang RMI, Remote Method Invocation. Jadi, Remote Method Invocation adalah satu API yang memungkinkan satu objek memanggil atau meminta eksekusi suatu metode pada objek yang ada dalam ruang alamat yang lain. Jadi, kalau saya mau gambarkan seperti ini. Uh, ini server ya. Ini klien. Kan gini. Ya, ada klien, ada server ya. Ini server, sedangkan ini klien. Nah, antara klien dan server itu kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahasnya terhubung oleh soket programming. Soket programming itu adalah pemrograman yang paling primitif, yang paling gampang sekali untuk menghubungkan dua device antara klien dengan server. Nah, ketika kita bicara tentang RMI ya, RMI, Remote Method Invocation ini adalah pemrograman yang berbasis API ya, jadi Application Programming Interface. Jadi apa sih API? API itu gini teman-teman, saya mau bicara singkat ya. API itu adalah sebuah jendela ya, sebuah atau banyak jendela yang disediakan oleh server ya, ini namanya API. Sehingga dari jendela ini klien bisa keluar masuk. Meskipun ini beda platform. Anggaplah ya, misalnya ini adalah servernya JNE ya. Servernya JNE. JNE. Oke. Gini ya, kalau nggak salah logonya. Nah, udahlah gini ya. Nah, JNE ini kan adalah server apa namanya? Ekspedisi barang ya. Sementara di sini kita punya Tokopedia.
ya. Nah, maksud saya API itu adalah Tokopedia, itu bisa terhubung aplikasi Topet yang ada di HP kalian, itu bisa terhubung dengan JNE. Maksudnya apa? Begitu Anda beli barang, terus Anda pakai ekspedisinya JNE, dari aplikasi Tokopedia Anda bisa melihat, ya, bisa melihat, oh barang saya dilacak ya, dilacak. Sudah sampai sini, barang saya belum sampai atau barang saya masih ada di di warehouse-nya atau dan seterusnya seperti apa. Ya, Anda bisa melihat itu. Padahal aplikasi Tokopedia itu bukan aplikasi yang terintegrasi secara langsung dengan aplikasinya JNE. Tetapi bisa saling terhubung. Nah, itu namanya API. Contoh lain, misalnya, contoh lagi ya, misalnya adalah eh, siasat, ya, siasat uksb.edu. Lalu di klien ini, ya, Anda bisa bayar kuliah lewat BRI misalnya. Ketika Anda bayar kuliah lewat BRI, cukup ditanya, NIM-nya berapa Mbak? NIM-nya berapa Mas? Gitu kan. Terus ditanya, begitu NIM-nya tahu, langsung ya Anda bayar, apa yang Anda bayarkan itu langsung tersinkronisasi dengan sistem keuangannya siasat UKSB. Sehingga Anda dinyatakan sudah registrasi, sudah lunas pembayaran. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Bisa terjadi karena ada API, Application Programming Interface. Jadi antar muka, tempat, ya, tempat saling bertukarnya. Jadi server itu memberikan akses ke pihak luar, memberikan akses, memberikan pihak luar bisa mengintervensi dirinya, memberikan jendela sehingga pihak luar itu bisa memakai layanan dia, juga pihak luar tuh bisa memberikan masukan ke layanannya dari server tadi. Jadi berbagi layanan. Ya, singkatnya API kalau kalian lupa, saya permudah aja, API adalah berbagi layanan. Ya, berbagi layanan. API itu untuk apa sih? Untuk berbagi layanan. Jadi contohnya JNE berbagi layanan dengan Tokopedia, Siasat berbagi layanan dengan BRI. Nah, itu adalah API. Nah, teman-teman, RMI, Remote Method Invocation ini adalah salah satu produk dari API. Ya, API. Nah, berdasarkan materi yang kita baca ini, API yang memungkinkan satu objek memanggil, meminta eksekusi suatu metode pada objek yang ada dalam ruang alamat yang lain. Anda harus ingat bahwa dalam konsep pemrograman berorientasi objek, ya, OOP, dalam OOP teman-teman, itu mengandung apa saja? Yang pertama adalah atribut, yang kedua adalah metode. Atribut itu adalah variabel global, sedangkan metode adalah fungsi, ya, function-nya, function. Misalnya fungsi untuk menjumlah, fungsi untuk mengurang. Kalau aplikasi kalkulator kan biasanya gitu ya. Nah, di OOP itu terdiri dari atribut dan metode. Ini diletakkan di server. Nah, klien itu bisa meremote metodenya. Jadi bagaimana supaya klien bisa meremote metode atau function dari tempat yang berbeda. Nah, ini tugasnya RMI. Remote Method Invocation. Jadi singkatannya aja udah jelas ya. Remote, kalau Anda punya remote di rumah, remote TV, itu kan dari tempat yang jauh, Anda bisa terhubung dengan pesawat televisi. Nah, ini yang di remote apa? Metodenya. Invocation. Ya, invocation itu semacam kita memberikan masukan, kita memberikan intervensi ke metode tersebut. Ini ya. Oke, jadi kliennya bisa mendapatkan metode yang ada di servernya.
singkat cerita seperti itu. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bagaimana klien bisa mendapatkan metode atau function dari server. Ya, contoh misalnya, example-nya di server ada metode untuk menjumlah dua bilangan ini ya. Jadi ada metode, ada fungsi untuk bisa menjumlah dua bilangan. Nah, klien itu dia akan meremote metode yang dapat menjumlah dua bilangan tersebut. Ya, misalnya dia kasih angka 5 dan angka 7. Nah, 5 dan 7 ini teman-teman dilemparkan ke server ya, di remote. Nah, sehingga nanti ketemu angka 12. Contohnya seperti itu. Ya. Oke, ini saya kasih garis untuk RMI contohnya. Baik. Dari penjelasan ini paham ya teman-teman. Jadi remote method invocation adalah API yang memungkinkan satu objek memanggil atau mengeksekusi satu metode atau metode ini pada objek yang ada dalam ruang alamat lain. Ya. Yang ada dalam ruang alamat lain. Dalam hal ini di server yang dapat berada pada mesin yang sama atau mesin yang berbeda jauh. Ya ini tadi. Gitu. Melalui RMI, objek yang berjalan pada satu Java Virtual Machine pada satu komputer dapat meminta eksekusi metode pada objek yang ada di server. Contohnya ini tadi, di server ada metode untuk menjumlahkan dua bilangan. Di klien nggak punya kemampuan itu, tapi klien bisa meremote, ya, bisa memanggil, bisa memberikan invokasi kepada server. Aku butuh metode untuk menjumlah, tak ambil ya. Nah ceritanya gitu. Oke. Nah, cara kerja RMI itu komunikasi antara klien dan server ditangani dengan menggunakan dua objek penengah intermediate, yaitu di sisi klien ada yang namanya stub dan di sisi server ada yang namanya skeleton. Jadi ada stub dan skeleton. Ini penengahnya atau yang menghubungkannya. Gitu ya. Nah, objek stub pada klien membangun satu blok informasi yang mengirimkan ke server. Skeleton juga secara konsep seperti ini. Nah ini gambarnya seperti ini. Ini Anda lihat, bisa Anda lihat skema yang ada di screen Anda. Ini klien, ini server, ya. Ini tadi siasat, ini tadi BRI, ini tadi JNE, ini adalah Tokopedia tadi. Nah, bagaimana supaya keduanya ini bisa saling terhubung? Itu selain terhubung oleh jaringan internet, di pihak klien ada objek stub, di pihak server ada objek skeleton. Nah, kalau Anda bicara objek, itu ya berarti bicara ada metode, ada atribut. Makanya ada parameter, juga ada return value. Jadi ini prinsipnya sama seperti dengan OOP, cuman kalau OOP itu di dalam satu kesatuan, kalau ini dipisah. Ya, dipisah sehingga klien bisa mendapatkan akses dari server lewat API tadi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama mendefinisikan satu antarmuka. Antarmuka ini bukan waktu IMK kita bicara GUI, bukan ya, bukan UI user interface, tapi remote interface. Jadi antarmuka yang bukan GUI tetapi antarmukanya OOP ya. Mengimplementasikan remote interface yang kedua, kemudian membuat objek skeleton dan kelas implementasinya, memulai RMI registry dan membuat aplikasi server dan klien. Baik teman-teman, kita akan langsung saja eksekusi apa yang sudah kita bahas ini di pemrograman Java kita. Jadi sekali lagi bisa disiapkan dulu netbin-nya, bisa disiapkan dulu device-device yang digunakan. Ya, baik. Bagi yang belum siap, videonya bisa di pause dulu ini. Kemudian
kita akan buka NetBeans kita. Baik, kita sambil nunggu NetBeans kita buka. Secara prinsip ini sama dengan kita bicara socket programming kemarin, jadi kita akan membuat klien dan server. Tapi kalau saya mau ringkas, ini tadi konsepnya ya, sebentar saya buka papan tulisnya dulu, papan tulis kita Microsoft Paint. Ya, oke. Kita akan langsung ke studi kasus saja teman-teman. Studi kasusnya adalah seperti ini. Jadi contoh ya, contoh atau praktikum kita lah ya. Praktikum kita akan membahas tentang RMA ini. Jadi ceritanya gini, di server memiliki fungsi atau metode untuk menghitung, kita nggak usah CRUD dulu ya, nanti malah ruwet, kita buat yang simple aja, tapi kalian paham. Kita ada metode untuk menghitung luas ya, luas persegi panjang gitu ya misalnya. Kalian tahu kan luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Itu di server ya. Di klien ingin meremote fungsi atau metode yang ada di server. Untuk apa? Untuk menghitung berapakah luas persegi panjang jika panjangnya sama dengan 7 gini aja ya, panjangnya 7 dan lebarnya sama dengan 5. Berapakah itu? Klien nggak punya skill untuk ngitung panjang kali lebar. Yang punya kemampuan itu server. Nah sekarang gimana caranya supaya di klien itu bisa ngambil fungsi atau metodenya si server untuk menghitung tadi. Ceritanya seperti itu. Maka tahap pertama teman-teman, kita akan bangun arsitektur yang ada di server ya, sesuai dengan yang sudah kita bahas. Yang pertama, di server itu harus ada interface. Interface bukan GUI ya. Interface itu salah satu komponen OOP ya, interface. Nah, interface itu abstrak, jadi harus diimplementasikan. Saya kasih lingkaran gini, warna hijau. Setelah interface, implementasi interface. Nah, dari interface ini kita bisa membangun server. Nah, ini baru servernya. Jadi ini tahapannya gini. Server. Interface ini tadi kalau saya mau jelaskan lagi, ini adalah interface yang berisi dari metode yang bisa di remote ya. Interface dari metode yang akan di remote.
Ini ya teman-teman ya. Jadi interface itu isinya ya interface dari metode yang akan diremote. Sedangkan implementasi interface berarti kita di sini nanti sudah membuat apa namanya kelas ya, kelas yang berisi metode luas, menghitung luas ya. Gitu ceritanya. Metode untuk menghitung luas. Itu ada di implementasinya. Sedangkan server ini tugasnya adalah mengupkan bahasa Indonesia-nya apa ya? Mengupkan, membuat ini tadi metode-metode yang di sini itu diletakkan di server. Jadi memposisikan ya. Ini tugasnya adalah memposisikan diri. Saya pakai bahasa sederhana aja ya, memposisikan diri sebagai server. Jadi di-up-kan, istilahnya di apa ya, dijalankan kalau dia itu adalah server. Ya, memposisikan diri sebagai server atau menyalakan server gitu ya. Sama kayak kemarin pas kita bahas apa namanya? Soket itu ada S ya, soket, ada juga server soket. Nah, ini itu server soketnya kalau di soket. Kalau ini server RMI. Ini tahapannya teman-teman. Kemudian baru kita punya client, client. Nah, clientnya di sini. Client. Nah, ini klien inilah pihak eksternal yang memanggil server ini nanti. Sehingga ini nanti terhubung, ceritanya terhubung gini. Nah, klien dan server terhubung. Nah, ini tadi namanya API ya, API. Application Programming Interface ya. API itu nanti wujudnya ya, URL. URL tahu toh? Nah, nanti kita dapat URL untuk akses ke servernya. Kalau kemarin di soket kan kita dapat apa? IP-nya ya, localhost sama port-nya. Nah, sehingga nanti di klien itu dia punya angka 5, dia punya angka 7, panjang sama dengan 5, lebar sama dengan 7. Ini nanti mau dihitung luas. Luasnya berapa? Nah, luasnya bisa didapat ketika dia berhasil meremote kemampuan server, metode server untuk menghitung tadi. Ya, ini secara apa? Alur kerja dimulai dari interface-nya. Interface itu adalah bentuk abstrak dari metode yang akan diremote. Kemudian yang bulat ini adalah implementasi interface, jadi kita akan membangun kelas yang berisi metode menghitung luas. Kemudian server itu singkat cerita, apa yang sudah dibuat itu di-up-kan, ya, diletakkan di server, sehingga bisa diremote oleh klien. Itu ceritanya. Nah, inilah yang akan kita kerjakan. Kalau Anda kurang paham dari konsep ini, nanti bisa diputar lagi videonya atau di pause dulu, coba Anda lihat dulu skema yang akan kita bangun. Kalau sudah paham, berarti kita lanjut ke NetBeans kita ya. Kita akan coba implementasi di Java. Kita akan satu-satu mulai dari buat yang warna merah ini, warna hijau ini, warna biru dan warna orange ya. Baik. Kita buka NetBeans kita klik file new project. Kita masih pakai Java application, teman-teman. Di next saja. Saya tulis RMI luas ini ya, nama projectnya RMI luas. Create main classnya di centangnya dihilangin aja, kita nggak usah buat, kita buat manual aja nanti.
project location silahkan Anda setting sendiri. Kalau sudah diklik finish. Nah, ini kita sudah punya di sini RMI luas ya. Baik, kalau sudah kita klik kanan new package. Jadi kita akan buat folder-folder biar rapi nanti ya. Nama projectnya diklik kanan new package, Java package. Anda buat package yang pertama adalah luas ya. Package luas. Kalau sudah di finish. Nah, kita punya di sini kan. Kita buat lagi package yang kedua. Package-nya server. Sudah finish. Kita buat lagi satu new Java package punyanya Celian ya, client. Finish. Jadi kita punya 3 wadah, klien, luas, dan server ya. Luas ini berisi apa namanya, berisi interface. Server nanti berisi implementasinya, klien nanti berisi aplikasi kliennya. Sekarang kita ke luas dulu. New Java interface. Sekali lagi, luas diklik kanan, new Java interface, bukan Java class, Java interface. Sudah? Kita kasih nama luas interface. Ya, luas interface. Java interface namanya luas interface. Kalau sudah di finish gini. Nah, ini adalah tempat kita ngoding untuk yang warna merah ini tadi. Interface dari metode yang akan dibuat. Itu ceritanya. Ya. Baik, kalau sudah teman-teman sudah dapat seperti ini, kita tambahkan di sini apa namanya, public interface, luas interface. Ini adalah pewarisan extend dari remote. Nah, jadi kita akan mengambil pewarisan kelas dari kelas remote. Remote ini bawaan, tenang aja, kalian nggak bikin. Ini sudah bawaannya Java. Cuman ini kan kalau di NetBeans keluar lampunya gini ya, ini diklik kanan aja, add import for Java RMI remote. Jadi kita akan mengimport RMI remote. Ini ya. Oke. Nah, di interface itu kita akan membuat kelas abstrak tentang metode yang akan ada di, ya kan, interface dari metode yang akan di remote. Nama metodenya kan tadi menghitung luas ya. Saya buatkan dulu di sini public string hitung luas. Misalnya dia punya parameter intp, intl ya, panjang dan lebar. Ini throw, jadi ini nanti akan dilempar ke remote exception. Gini. Nah, keluar lampu seperti ini, diklik lagi add import for java.rmi remote exception. Sudah, abstrak cuman itu aja. Jadi abstrak itu hanya, abstrak atau interface ini hanya mendefinisikan aja nanti kira-kira metode apa yang akan di-throw, yang akan dilempar ke remote exception ini nanti. Ya, jadi dia definisikan nama metodenya di sini. Sudah, itu aja. Ya, oke. Kalau sudah teman-teman, kita akan ke server. Jadi warna merah ini sudah ya, nah, warna merah ini sudah, yang merah sudah. Sekarang ke yang hijau, implementasi interface. Nah, sekarang dari package yang sudah kita buat, kita ke package server.
ya, package server, klik kanan, new Java class. Oke, sebelumnya bagi yang interface-nya belum jadi, videonya di pause dulu, ya, di pause dulu. Kalau sudah, kita ke server tadi, klik kanan, new Java class. Nah, Java class ini teman-teman, kita kasih luas, kita kasih nama ya, luas implementasi. Kalau tadi di interface, luas interface, ini luas implementasi. Ya, kalau sampun, ya kalau sudah di finish, luas implementasi. Nah, gini kan, luas implementasi. Jadi kita tadi punya interface, di sini punya implementasi. Jadi nanti kalau di interface-nya ada, sudah didefinisikan satu metode namanya hitung luas, maka nanti di luas implementasi ini harus ada metode hitung luas. Gitu. Oke. Ini luas implementasi extend. Ya, kita akan melakukan pewarisan juga extend dari unicast remote object. Unicast remote object seperti ini. Kalau error keluar lampu, diklik kanan add import ya for Java unicast. Oke. Kalau sudah, ini disambung lagi, ini adalah implements luas interface. Tadi kan kita punya luas interface ya teman-teman ya. Ya, yang ini tadi. Namanya kan luas interface. Nah, ini. Kalau error seperti ini, diklik add import for luas interface. Ya, jadi ini ketambahan lagi import luas interface. Sudah? Sampai sini. Jadi nanti ada extend luas implementasi, extend unicast remote object, implement luas interface. Nah, kita buat lagi di sini abstraknya ya, public luas implementasi, kurung buka, kurung tutup, throw remote exception, kurung kurawal buka, kurung kurawal buka. Nah, ini kalau error, klik add import. Gitu. Ini kita nggak usah isi apa-apa, kosong gini nggak masalah. Sudah teman-teman? Nah, ini masih keluar lampunya tadi di luas implementasi, kita klik implement all abstract method, diklik. Nah, seperti ini. Jadi karena dia mengimplementasikan dari luas interface, maka di sini nanti ada hitung luas terbentuk sendiri. Ya, terbentuk sendiri. Ini dapat dari mana? Dapat dari sini tadi. Karena kita sudah buat hitung luas di sini, maka di sini nanti ketika kita implementasikan keluar seperti ini. Public string hitung luas, intp, intl, ini parameternya sama kayak ini ya. Kemudian dia throws-nya adalah remote exception. Baik, ini kita hapus saja. Kita hapus saja, kita akan buat di sini. Kita buat notice dulu ya. South system out learn celian hadir gitu ya. Nah, kayak kemarin itu kan, lain hadir dengan apa namanya? Klien hadir dengan angka panjang
klien hadir membawa panjang dan L gini kan ya, ini notice saja sih ya. Terus saya punya apa namanya variabel baru ya, double gini ya, double luas sama dengan panjang dikali lebar. Terus terakhir jangan lupa di return. Ini karena returnnya string, jadi kita buat string aja ya. Luas persegi panjang adalah plus luas. Ya, gini. Ini sebenarnya mau di return double ya, berarti nanti ininya double. Cuman ini tadi kita buatnya string ya. Biar jadi string kan harus kita kasih teks gini. Luas persegi panjang adalah luas. Tadi. Nah, ini tadi teman-teman metode untuk menghitung luas ya. Metode untuk menghitung luasnya ini. Ya, ini saya pakai string. Kalian mau pakai double boleh, ini bebas ya. Nah, cuman ini contoh aja. Ini. Oke. Interface-nya sudah jadi, implementasinya sudah jadi. Merah sudah jadi, hijau sudah jadi. Sekarang kita bikin biru, servernya. Ya, baik. Yang ketinggalan atau yang kurang paham, bisa di pause dulu, diputar ulang. Baik, yang sudah oke, kita akan membuat yang warna biru, yaitu server. Ya, masih di package server, klik kanan, new, Java class. Kita beri nama server, ya, server. Kalau sampun sudah di finish. Nah, kita dapat seperti ini. Ini adalah tempat kita untuk membuat server. Oke. Untuk membuat server, karena ini nanti harus di-run, berarti kita butuh main class. Ya, main class kalau di Java kan cukup ketik PSVM ya, public static void main string args itu kan, PSVM di tab ini kan kalau di NetBeans. Baik. Ini jangan lupa karena kita masih mengimplementasikan RMI, jadi di throws remote exception. Remote exception, keluar lampu, diklik import, kemudian kita koma lagi, kita juga throws ke not bound exception. Kalau keluar lampu, diklik lagi add import java rmi.notbound exception. Sudah ya? Nah, ini adalah server kita. Nah, untuk membangun server, langkah pertama definisikan registrinya atau kita meregistrasikan server kita. Caranya registranya saya kasih nama reg gini ya. Reg sama dengan locate registry dot create registry. Gini. Jangan lupa kita punya satu parameter di sini mirip dengan soket, parameter port ya. Kalau saya pakai port 80 nanti takutnya bentrok dengan HTTP. 21 nanti takutnya bentrok dengan FTP, saya pakai port 212 Wiro Sableng. Keluar lampu, diklik kanan add import for Java RMI registry, locate registry. Masih keluar lampu lagi, add import Java RMI registry. Wes, nanti nggak error lagi. Kalau sudah, teman-teman, kita akan definisikan di sini implementasi kita, implementasi yang warna hijau ini ke server ya. Tadi nama implementasi kita, implement kita adalah luas
implementasi. Saya kasih nama LM sama dengan new luas implementasi, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Ya. Nah, kalau sudah, kita akan rebind ya. Jadi rebind itu kita akan meletakkan ya, rebinding kita akan menaruh metode yang bisa di remote itu di server. Jadi bisa jadi di warna hijau itu nanti ada banyak metode, tapi hanya ada beberapa metode saja yang dibuka untuk publik. Contoh, si ASAP itu kan metodenya banyak, metode input nilai, cek transkrip, ya enggak, cek IPK, ya kan, cek KST. Tapi yang diberikan ke Mbak E Bank, Mbak E Teller, BRI, kantor pos, BTN, itu kira-kira metode apa? Metode pembayaran saja. Ya, kamu mau ke Mbak E BRI atau Mbak E BTN itu terus tanya, Mbak mau ngecek transkrip, mau ngecek IPK, ya enggak bisa. Karena apa? Karena di di BRI atau BTN itu tidak diberikan metode cek transkrip. Nah, fungsi rebind ini adalah kita mengupload, ya, saya pakai istilah simpelnya, mengupload metode apa saja yang bisa dibuka untuk umum, yang bisa dibuka untuk klien. Itu. Makanya di sini tadi registry tadi dot rebind, yang kita rebind adalah nanti namanya. Nah, ini nama di sini itu nanti adalah URL yang bisa dipanggil ketika mau manggil metode ini. Ya. Misalnya rebind hitung luas, ya. LM ini adalah luas implementasi tadi. Jelas teman-teman? Nah, ini kita kasih notice server telah berjalan. Gini. Ceritanya seperti ini. Oke, jadi kita mulai buat registry, lalu kita buat implementasi kita ini, nanti kita upload atau kita rebind ke sini. Misalnya hitung luas LM. LM itu berarti implementasi ini tadi, ya. Lalu server telah berjalan, ini adalah sebuah notice. Nah, berarti nanti kalau saya manggil port 212 lalu slash hitung luas, saya akan dapat LM. LM ini adalah luas implementasi. Jadi nanti saya akan dapat apa namanya semua metode yang ada di sini bisa di remote. Nah, kalau kita mau buat metode yang tidak bisa di remote, ya buatlah implementasi dan interface yang baru. Gitu, ceritanya seperti itu. Nah, saya kembali ke server seperti ini. Kalau teman-teman masih bingung, bisa di pause, dipahami lagi. Sekarang saya akan lanjut ke klien, ya. Baik, saya akan lanjut ke klien, teman-teman. Ini saya asumsikan Anda sudah semua. Sekarang di klien ini klik kanan New Java Class. Java Class, lalu kita kasih nama client, ya, klien, pakai T. Kalau sudah di finish. Nah, kita akan dapatkan satu hal yang baru seperti ini. Aplikasi klien, berarti kita sudah ke yang orange, ya, yang terakhir ini. Baik, saya seperti biasa akan buat main program karena ini nanti harus di run, berarti PSVM, public static void main string args. Jangan lupa kita pakai throws-nya ke remote exception, ya. Kalau error seperti ini, klik add import, kemudian yang satunya tadi apa? Not bound exception. Not bound. Baik.
karena ada inputan juga nanti di sini saya tambahkan lagi malform URL karena kita nanti akan nembak URL ya. Malform URL exception. Kalau error lagi diklik importnya. Dan terakhir kita buat IO exception untuk input outputnya karena nanti kita akan input panjang dan lebar di sini. Cukup panjang ya. Jadi mulai dari remote exception, not bound exception, malform URL exception dan IO exception. Oke. Saya siapkan dulu buffer reader untuk inputan ya. Ini kalau di bahasa C cukup simple ya, pakai scanf gitu. Karena sekali lagi di Java kita harus pakai buffer reader ya. Saya buat dulu string respon. Gini ya, kosongan dulu. Lalu buffer reader masuk gitu aja, masuk sama dengan new buffer reader dalam kurung new input stream system.in. Nah ini kalau error kita import buffer reader, diimport semua. Lalu kita buat int pjg lbr. Ini ya. Kita akan buat panggil interface-nya si server tadi. Ya, interface yang warna merah. Namanya tadi luas interface ya teman-teman ya. Luas interface. Luas interface. Tak kasih nama lif gini ya. Lift sama dengan ini saya casting dulu ke luas interface naming dot lookupnya ini URL-nya RMI. Nah biasanya kan kita http:// ya, karena ini RMI:// saya masih pakai komputer yang sama kayak kemarin, jadi saya pakai localhost ya 127.0.1/2 port kita berapa tadi teman-teman di server, port 212 port 212 nama yang kita rebind tadi hitung luas ya. Ingat kalau di Java huruf besar huruf kecil dihitung beda, berarti slash hitung luas hanya besar, L-nya besar. Gini titik koma. Nah ini masih error, kalian klik kanan add import for luas interface. Nah nanti di sini sudah terimport di sini. Kita buat notice di sini. Kalau ini berhasil berarti tersambung gini ya. Nah, ini tersambung dengan servernya. Terus kita buat ini tadi, shout input panjang. Nah ini scanf-nya kalau di Java kan nggak ada scanf ya, jadi kita harus pakai buffer reader tadi pjg sama dengan integer. Kita casting dulu, parsing ya, parse in buka kurung masuk dot readline. Ini kok enggak mau. Oh, P-nya kecil harusnya. Parse integer ya, masuk dot readline. Ini saya copy lagi.
untuk yang lebar. Input lebar. Mas, nah ini PJG-nya saya ganti LBR. Nah, terakhir responnya tadi adalah feedback ya, feedback yang diberikan server ke klien. Kan kliennya ngirim angka 5 dengan angka 7. 5 dengan 7, 5 kali 7 dihitung sama server 35. Nah, 35 itu dikembalikan lagi ditangkap oleh variabel respon ini. Respon ini adalah luas interface live dot hitung luas betul PJG, LBR titik koma. Terakhir shout system out print learn, langsung aja response. Oke, that's all. Kuncinya ada di sini teman-teman, ada di naming lookup-nya 127.001.212/hitung luas. Ini adalah API URL yang API. Jadi API-nya kan tadi saya katakan berupa URL. Nah, inilah URL yang diberikan oleh klien sehingga klien ketika mengakses ini ya nanti akan mendapatkan ini tadi hasil luasnya tadi. Gitu. Nah, demikian juga dengan apa? Tadi kalau saya kembali ke kasus ini tadi, JNE dengan Tokopedia, CSR dengan BRI, mereka itu dapat API. Nah, API-nya kalau RMI ya URL-nya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau nanti kita pakai apa namanya metode lain ya bisa jadi HTTP, HTTPS dan seterusnya. Gitu. Paham sampai sini teman-teman? Oke, kalau paham kita akan coba jalankan. Nah, kalau sudah kita akan jalankan. Yang dijalankan mana berarti? Kalau dari skema ini tadi. Yang dijalankan ya hanya biru dengan orange. Hijau dan merah ini kan tadi mesinnya ya, mesin atau arsitektur di balik servernya. Berarti sekarang kita jalankan yang server, ya server ini tadi. Klik kanan, run file. Ditunggu dulu sampai notifikasinya keluar. Nah, server telah berjalan. Kalau server telah berjalan, berarti sekarang Anda masukkan klien. Ya, klien diklik kanan, run file. Nah, tersambung ya. Tersambung, sekarang ditanya input panjang. Panjangnya tadi 7, lebarnya 5. Nah, luas persegi panjang adalah 35. Nah, ini tadi ya, klien hadir membawa 7 dan 5, dihitungkan, dikasih respon, luas persegi panjang adalah 35. 35 siapa yang ngitung? Nah, ini otaknya si server. Oke, jadi luas persegi 35 ini adalah yang menghitung si server ya. Oke, dari sini teman-teman bisa memahami apa yang saya gambarkan, kemudian apa yang kita codingkan di sini. Paham ya teman-teman ya. Jadi ini adalah implementasi daripada RMI. Oke, itu penjelasan tentang RMI. Di RMI ini ada giveaway. Giveaway untuk teman-teman berupa penugasan lagi. Penugasan 2 ya. Penugasan yang pertama tentang soket kemarin. Nah, penugasan yang kedua ini kita lebih ke TR1. Jadi setara dengan TR lah ya. Penugasan kedua ini setara dengan TR. Jadi ini nanti akan dikerjakan kelompok ya. TR1 ini akan kelompok yaitu membuat aplikasi. Nah, bagaimana? Sekarang kita akan lihat untuk TR1-nya atau penugasan kedua ini seperti apa. Nah, ini penugasan yang kedua atau TR1-nya. TR1-nya adalah buatlah aplikasi client server dengan RMI, ya, RMI berbasis API tadi, ya, teman-teman. Kemudian kelompoknya, karena ini masa pandemi seperti ini, saya tidak akan memaksa kalian kelompok banyak-banyak. Satu mahasiswa boleh, kalau mau berkelompok, ya, 4 mahasiswa maksimal. Dan ketika mengerjakan kelompok harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau memungkinkan diskusinya via online, tidak masalah. Tapi
Sekali lagi, saya tidak memaksa kalian untuk berkerumun atau berkumpul ya. Kalau memang mau 1 orang boleh, tetapi kalau maksimal adalah 4 mahasiswa. Nah, topiknya silahkan memilih teman-teman. Saya ada database mahasiswa, ada database toko, kemudian ada aplikasi e-banking, aplikasi e-kos ya, jadi untuk bayar kos gitu. Kalau e-banking ya pura-puranya kayak aplikasi apa, nabung, tarik dan lain-lain ya. Hotel itu misalnya untuk booking, database toko misalnya untuk pembelian barang dan lain-lain ya, kayak Alfamart, Indomaret itu ya, kasir nanti beli, yang hitung server. Kemudian aplikasi kamus, jadi misalnya kamus Inggris, Indonesia, Indonesia, Inggris, terus nanti kita nginput apa, nanti keluar artinya, kayak Google Translate itu ya, nggak usah kalimat, kata aja. Ya. Terus ada aplikasi e-tiket untuk booking pembelian tiket, kemudian aplikasi aset. Aset itu misalnya adalah untuk database apa aset-aset perusahaan ya kan, untuk input ya kan, untuk apa nambah, untuk ngedit, delete dan lain-lain. Nah, di TR1 ini aplikasinya tidak perlu kompleks atau seperti yang sesungguhnya. Ya, ingat itu nanti TR sekian aja, TR terakhir aja. Untuk TR1 ini tidak perlu kompleks, yang penting jalan dan menggunakan database dan minimal ada CRUD-nya, create, read, update, delete-nya. Create, read, update, delete itu metode yang ada di server yang diremote oleh klien. Nah, kalian bangun menggunakan GUI, ya, Graphical User Interface, boleh pakai Java Swing, atau kalau kalian mau pakai Java Web, ya silahkan, terserah pokoknya. Kalau kalian bisa pakai GUI nanti ada nilai plusnya, tapi kalau tidak bisa juga tidak dipaksa. Kalian bisa pakai konsol biasa, nggak masalah. Gitu. Satu topik maksimal diambil oleh berapa ya? 3 kelompok. Ya, jadi misalnya database mahasiswa, kalau sudah diambil oleh 3 kelompok, berarti nggak boleh lagi ngambil. Itu berarti harus cari yang lain. Nah, nanti daftarnya di WA Group ya, seperti biasa. Oke, untuk teknis responsi nanti kita akan responsi menggunakan Google Meet di waktu yang ditentukan. Gitu ya teman-teman ya, nanti segala pertanyaan, segala kesulitan, silahkan ditanyakan di WA Group atau Google Classroom. Oke, ini bisa di screenshot dulu untuk TR 1 atau penugasan 2 ini. Tetap semangat, kalian pasti bisa, kalian pasti mampu untuk mengerjakan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.